Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran 5. Pada hari jadi sekolah Siti, diadakan karnaval pakaian adat. Karnaval diikuti semua warga sekolah, yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya ada pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu pakaian adat daerah. Karakteristik pakaian adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Karakteristik ini menjadikan masyarakat Indonesia mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat daerah telah memperkaya khazanah budaya nasional, sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat daerah, yaitu TMII atau Taman Mini Indonesia Indah, yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pakaian adat, ada keberagaman lain yang ada di sekitar kita. Di antaranya adalah umur atau usia, kemudian jenis kelamin atau keberagaman gender, agama, ras atau budaya, dan juga sifat. Dalam masyarakat, tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah sering timbul akibat dari ulah pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi serta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat dalam sebuah cerita fiksi mencerminkan tokoh antagonis. Masih ingatkah kalian dengan tokoh antagonis? Untuk mengingatnya, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, anak-anak, berikut ini ada sebuah cerita fiksi atau dongeng yang berjudul Kendi Emas dan Ular. Kalian bisa membacanya di halaman 163 sampai dengan 165. Dari dongeng Kendi Emas dan Ular tadi, kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran, yaitu kita harus berprasangka baik kepada teman. Jadikan setiap keadaan, entah itu keadaan baik ataupun keadaan buruk, sebagai penyemangat menuju impian kita. Tuhan sangat suka orang baik dan Tuhan akan memberikan yang terbaik walaupun dari tangan orang-orang jahat. Selain dongeng, ada juga cerpen atau cerita pendek yang bisa kita baca selesai sekali duduk. Nah, di buku kalian ada cerpen yang berjudul Taman Rumah Pohon. Bisa kalian baca di halaman 175 sampai dengan 176. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar lagi tentang karya 3 dimensi. Masih ingatkah kalian apa itu benda 3 dimensi? Iya, benda 3 dimensi adalah benda-benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Benda ini juga memiliki ruang dan volume. Contohnya seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan juga botol. Menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas ataupun gambar. Berikut ini merupakan tahapan untuk menggambar benda 3 dimensi. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan untuk menggambar. Bisa pensil, kemudian kertas, penghapus, dan juga pensil warna ataupun krayon.
Setelah itu kita buat dulu sketsa gambarnya atau gambaran kasar bendanya. Kemudian setelah jadi sketsanya, kita perjelas sketsa itu dengan menebalinya. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan gambar 3 dimensi tersebut. Selain menggambar di atas media kertas, kita bisa membuat bentuk-bentuk karya benda 3 dimensi. Contohnya seperti gambar ini. Nah, gambar yang pertama ini merupakan bentuk rumah dari bahan kertas. Gambar yang kedua adalah bentuk pepohonan dari kertas dan juga plastisin. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah bentuk-bentuk binatang dari kertas. Gambar yang keempat merupakan maket lingkungan perkotaan yang terbuat dari kertas, dan gambar yang kelima adalah maket lingkungan peternakan yang juga terbuat dari kertas. Karya 3 dimensi dapat dibuat dari berbagai bahan. Ada karya berbentuk rumah dari bahan kertas yang dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Ada karya dari bentuk binatang yang terbuat dari bahan tanah liat dan plastisin yang dibuat dengan cara membentuknya. Kemudian ada karya berupa bentuk meja kursi dari bahan kayu yang dibuat dengan cara digergaji dan disatukan dengan paku. Nah, selanjutnya di sini ada cara membuat bentuk 3 dimensi dari plastisin. Yang pertama, kita siapkan dulu alat dan bahannya, yaitu berupa plastisin. Kemudian kita bentuk atau membuat bagian-bagian dari pohon jagung apa saja. Nah, hasil dari bentuk bagian-bagian pohon jagung kita satukan dengan bagian yang lain. Nah, jadilah karya 3 dimensi pohon jagung. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.